Babak baru bagi bangsa Israel dimulai. Kini, di bawah kepemimpinan Yosua, generasi kedua dari bangsa Israel siap menghadapi tantangan untuk mewarisi tanah perjanjian. Ada perasaan gembira dan juga berpengharapan, terutama karena janji-janji Tuhan tetap adanya. Mari kita temukan kesempatan-kesempatan baru bersama dalam pelajaran pertama kuartal keempat tahun 2025 dengan topik Resep untuk Sukses. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Senang sekali rasanya dapat memulai 3 bulan terakhir di tahun 2025 bersama dengan semangat yang sama atau semangat yang lebih tinggi dalam mendalami dan juga merenungkan firman Tuhan, khususnya dari kitab Yosua. Dalam menghadapi tantangan hidup, terutama tantangan rohani, mari kita teladani Yosua yang sukses oleh karena kuasa dan juga janji Tuhan. Salam pemirsa yang selalu konsisten menemani, juga membantu pertumbuhan rohani kita. Seperti nama-nama baru berikut: T.C. Roinda Sitinjak, Maria Renyaan, Posman Simanjuntak, Leson Miasin, Nilda Milton, dan Amulair Pinto. Terima kasih telah menyampaikan salamnya dan selamat bergabung dalam komunitas diskusi Sekolah Sabat. 2 komen yang akan saya bacakan datang dari Roslyn Sungah, Lahat datang di Sabah, Malaysia, mengatakan, "Saya bersyukur kepada Tuhan sebab melalui perkongsian ini, saya dapat mengajar kelas Sekolah Sabat di gereja saya lebih baik lagi." Salam semangat bagi para pemimpin diskusi Sekolah Sabat. Ini kuartal yang keempat tahun 2025. Apakah tahun depan masih akan memimpin UKSS masing-masing atau tidak? Kita lihat nanti, tapi untuk kuartal keempat ini mari kita semangat mempelajari firman Tuhan dan juga mendiskusikannya. Terakhir, komen dari Nino Saksono di Risdak, New Hampshire, United States, Gereja Advent Indonesia di sana mengatakan, "Terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat yang sangat menolong pertumbuhan iman saya. Tuhan memberkati." Saya mau memberikan semangat kepada para orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Semoga program ini dapat memberikan cita rasa Indonesia dan juga kebersamaan kita sambil mempelajari firman Tuhan. Ingat juga untuk mensubscribe ke channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, menyalakan lonceng notifikasi, dan juga membagikan video-video ini terutama bagi saudara-saudara yang juga mempelajari firman Tuhan, yang akan memimpin diskusi Sekolah Sabat, ataupun bagi orang-orang lain yang Anda ingin membagikan resep untuk sukses bagi saudara-saudara berikut. Dan juga nomor WhatsApp berikut ini tersedia untuk pelayanan doa dan belajar Alkitab secara pribadi. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat 2 narasumber kita dari Conference Jakarta, Banten. Ada Pendeta Pardamaian Silayan sebagai Gembala Jemaat dari Taman Sari dan juga Pendeta Santo Situmea, Gembala Jemaat Cisalak Bukit Cengkeh. Shalom Pendeta, selamat datang. Terima kasih telah hadir di pelajaran pertama di kuartal yang baru, kuartal keempat tahun 2025. Kita akan membahas mengenai Yosua. Ada transisi kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Jadi untuk mengawali perbincangan kita supaya lebih hangat dan juga lebih santai, kira-kira dalam kehidupan pendeta, siapa yang pendeta bisa lihat sebagai teladan dalam profesi dan juga pelayanan pendeta sebagai gembala jemaat, pemimpin rohani? Siapakah beliau? Boleh diceritakan. Saya mulai dari Pendeta Silayan. Oke, tanpa disengaja, pelajaran Sekolah Sabat kita membahas Yosua. Sosok yang saya teladani sebenarnya adalah Yosua. Kenapa saya teladani Yosua ini? Banyak pemimpin di Alkitab yang berhasil tetapi dirinya. Tetapi Yosua, dia bisa kasih jaminan bahwa saya dan keluarga saya akan tetap setia kepada Tuhan. Jadi dia bukan hanya pemimpin bangsa yang sukses, tetapi dia juga adalah pemimpin keluarga yang sukses. Maka Yosua sesuai pelajaran kita adalah sosok teladan yang menjadi panutan saya. Iya, ada sentuhan personal ya, begitu ya pemimpin ini. Bukan sebagai pemimpin yang sepertinya susah dijangkau, tapi sehari-hari relatable kehidupannya. Dan kalau saya lihat judul-judul besar pelajaran,
nanti sepertinya akan membahas mengenai kepemimpinan dalam keluarga juga. Oke. Ya. Baik, sekarang Pendeta Situmeng boleh ceritakan siapa yang menjadi teladan imannya? Banyak sih ya, tapi saya pilih satu aja. Iya. Yang pada umumnya semua sudah tahu, yaitu Daniel lah ya. Daniel bukan karena muda dia di sana, tapi karena dia mau saja digunakan Tuhan. Ya. Karena banyak orang muda, waktu saya masih muda juga, mungkin bisa juga nggak mau digunakan Tuhan. Itulah mengapa saya memilih Daniel, karena Daniel bukan karena mudanya, tapi di masa mudanya dia mau digunakan Tuhan. Tuhan. Saya rasa itu poin yang menarik karena juga pemirsa kita banyak juga orang mudanya, mereka sebagai pemimpin diskusi di jemaat masing-masing, dan Yosua juga terbilang masih muda dibanding dari pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi mari kita pelajari, boleh dari kacamata orang mudanya juga. Baik, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran pertama kita sebelum nanti Pendeta Situmeng akan berdoa membuka diskusi kita. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Silakan Pendeta. Mari kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang baik, yang penuh kasih, yang nyata dalam kehidupan kami, terima kasih karena Roh Kudus-Mu sajalah yang akan menemani kami untuk menikmati persekutuan bersama-sama untuk pelajaran yang luar biasa boleh Kau berikan kepada masing-masing kami. Sekali lagi Tuhan, pemahaman dan pengertian menjadi bagian kami, terutama menghidupkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, kita akan terlebih dahulu menanggapi beberapa pertanyaan dari pemirsa supaya clear sebelum kita memulai topik yang baru. Pelajaran minggu lalu membahas mengenai kemah suci. Jadi ada 3 pertanyaan yang boleh saya rangkumkan menjadi satu, saya arahkan kepada Pendeta Silayan. Ini pertanyaan datang dari Bapak Manalu Washington, Ade Risakota, dan juga Om Wilson yang menanyakan mengenai kalau kemah suci merupakan bayangan kemah suci dunia merupakan bayangan kemah suci di sorga, berarti apakah di sorga ada bangunan kemah suci tersebut? Boleh dari situ dulu. Baik, kita berbicara mengenai, kita singgung sedikit mengenai kemah suci di dunia. Kemah suci di dunia itu adalah atas kehendak Allah sendiri. Musa tidak bisa membuat keinginannya. Musa tidak bisa membuat inisiatifnya. Dan semuanya itu adalah berdasarkan petunjuk dari Tuhan dalam membangunnya. Artinya bahwasannya memang itu adalah bagian daripada kemah suci yang ada di surga, ya, kemah suci di surga. Dalam kitab Ibrani kalau kita baca, lalu dalam kitab Wahyu juga kalau kita baca, bahwa memang surga itu adalah tempat yang suci. Tetapi sepertinya ada satu tempat yang dimana yang maha suci Allah sendiri berkemah di sana, ya, berkemah di sana. Jadi artinya kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci itu berdasarkan kehendak Tuhan? Karena memang kemah suci di bumi ini adalah gambaran tentang apa yang ada di surga. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah, apakah bangunan kemah suci tersebut ada di surga? Karena Musa disuruh membuat tentang gambaran kemah yang nyata, maka dengan artinya di surga pun ada kemah yang nyata. Jadi bukan karena kehendak Musa saja tentang kemah suci itu, tapi karena kehendak Tuhan yang menggambarkan bahwasannya Musa kan tidak pernah melihat surga. Jadi Tuhan hanya mengasih gambaran. Jadi sama seperti arsitek lihat gambar, lalu dia bisa membangun karena gambaran itu adalah nyata. Jadi gambaran kemah suci di dunia itu adalah tentang kemah suci yang nyata di surga. Oke. Berikutnya saya ke Om Wilson menanyakan, apakah tidak cukup bait suci yang ada di dunia tempat Musa bertemu dengan Allah sehingga dia harus mendirikan kemah pertemuan khusus untuk dia pribadi dengan Allahnya? Oke, kita sudah mempelajari kemarin pelajaran tentang kemah suci dan juga kemah pertemuan. Bahwasannya kemah suci itu adalah mendapatkan kasih karunia pengampunan dosa. Di sanalah korban bakaran, disitulah terjadi kebaikan-kebaikan Tuhan untuk keselamatan kita. Lalu di situ tidak ada kita menyampaikan pengharapan atau permohonan atau berkat.
Lalu di mana ada berkat itu? Yaitu kita harus datang ke kemah pertemuan yang di mana Tuhan datang. Di situ ada tiang awan kalau siang hari ya. Lalu tiang api kalau malam hari. Bertemulah dengan Tuhan di sana. Menyampaikan pengharapan kita. Waduh, keluh kesah saya seperti ini Tuhan. Saya mau mendapatkan berkat dari Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan berkat. Nah, dari pertanyaan dari Om Wilson ini tidak cukup. Ya memang tidak cukup. Tidak cukup. Karena kemah pertemuan tidak bisa memberikan keselamatan. Kita harus datang ke kemah suci untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Dan kemah keselamatan tidak menjawab keinginan-keinginan kita atas pengharapan kita, usaha kita, berkat-berkat yang lain. Jadi dua-duanya harus memang kita kunjungi untuk kedekatan kita dengan Tuhan. Nah itu, harus dikunjungi untuk kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya pertanyaan berikutnya dari Ade Risakota ini lebih implikatif, begitu ya. Zaman sekarang, apa bentuknya kemah pertemuan ini? Baik di jemaat, di keluarga, ataupun secara pribadi? Baik, kemah pertemuan, kalau kemah suci kita sebutkan sudah tidak ada lagi, karena tidak ada lagi korban bakaran yang harus menyucikan dosa kita. Itu sudah digantikan dengan Yesus. Yang ada adalah tinggal kemah pertemuan. Baik secara jemaat, apa itu kemah pertemuan? Yaitu gereja. Ya, tempat yang kita sudah asingkan menjadi persekutuan bertemu dengan Tuhan, yaitu di gereja Tuhan. Dan sangat disayangkan kalau misalnya gereja sudah ada, lalu kitanya yang tidak bisa datang ke sana, ada satu yang miss dalam kehidupan kita. Secara jemaat kita tidak bertemu dengan Tuhan. Lalu untuk yang kedua tadi pertanyaannya adalah keluarga. Keluarga, ada kemah pertemuan yang kita beruntung mempunyai organisasi yang memikirkan tentang bagaimana pertemuan yang indah dengan Tuhan secara keluarga, yaitu renungan pagi dan renungan malam. Nah, ini adalah pertemuan yang indah. Alangkah indahnya kalau pagi hari sebelum kita bertemu, melakukan aktivitas kita bertemu dengan keluarga kita, berdoa bersama, mendapatkan firman Tuhan. Lalu setelah itu kita melakukan aktivitas kita berpencar dengan kegiatan kita, anak-anak sekolah, orang tua bekerja, lalu ada yang di rumah mungkin ibu membereskan. Lalu pada sore hari, malam hari, sukacita kita bertemu lagi. Lalu sebelum kita tidur, kita buat kemah pertemuan secara keluarga, yaitu melalui renungan malam dan firman Tuhan, dan itulah yang menghantar kita beristirahat dengan pengharapan yang indah dengan Tuhan. Lalu untuk secara pribadi, apa kemah pertemuan secara pribadi? Yaitu doa pribadi kita. Ya, ada orang yang senang dia berdoa itu pada tengah malam, mungkin pada dini hari, itulah doa pribadi. Jadi itulah bentuk kemah pertemuan dalam zaman kita sekarang ini. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara dekat. Terima kasih banyak Pendeta Silayan sudah menjawab dan juga membimbing, kalau boleh saya katakan ya, umat-umat Tuhan yang mencari pencerahan. Dan juga terima kasih Pendeta Situmorang sudah sabar menunggu. Kali ini pertanyaan berikutnya sebelum kita ke diskusi datang dari Sabah. Pemirsa kita, Bapak Roy, menanyakan kenapa ya Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, padahal mereka sering tidak menuruti dan sering tidak percaya kepada Tuhan. Emang tidak ada bangsa lain begitu yang bisa dipilih? Silakan. Terima kasih. Sesuai dengan Ulangan 7 ayat 7-8, Tuhan tuh memilih bangsa Israel itu bukan karena bangsanya atau karena dia sempurna atau apapun, tidak. Tapi karena merujuk kepada Abraham, ya, kepada nenek moyang janjinya, ya. Dan yang kedua, di dalam Kejadian 12 ayat 23 bahwa bangsa Israel itu dipilih Tuhan itu supaya menjadi saluran berkat. Jadi bukan karena secara bangsanya, tidak. Tetapi karena ada yang namanya keran air, sama seperti keran air yang harus dialirkan untuk digapai semua orang. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena kegagalan bangsa Israel itu tidak akan pernah menggagalkan rencana keselamatan. Ya, sekali lagi ya. Jadi kegagalan bangsa Israel tidak akan pernah menggagalkan rencana keselamatan. Jadi walaupun contohnya bangsa Israel gagal, ya tetap rencana Tuhan itu akan tetap berjalan. Itu saja. Dan itulah yang akan kita pelajari selama kuartal ini. Karena walaupun Musa sudah mati, kesannya gagal nih, belum nyampe ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan percayakan kepada Musa waktu itu. Ada cara lain yang Tuhan sudah siapkan. Dan itulah kita akan mulai diskusi kita untuk melihat sebenarnya apa yang menjadi modal awal dari Yosua. Setelah Musa tidak ada,
Yosua mau bekerja, ini saja yang dia punya. Apa itu yang dia punya? Pendeta Silain boleh mulai. Oke, memang kalau kita lihat ya perjalanan Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel, ada enaknya, ada tidak enaknya. Ya, tidak enaknya di Yosua pasal 1 kalau kita baca, dan bahkan ayat hafalan kita tadi dikatakan ya, yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Tuhan masih mengangkat Musa menjadi dasarnya dia. Nah, kadang-kadang kita menjadi seorang pemimpin itu tidak enak dibanding-bandingkan dengan yang sudah sukses, dan Musa sudah sukses. Dan itu beban. Dan dalam pelajaran kita di hari Minggu ini mengungkapkan dalam Yosua pasal 1 itu 10 kali nama Musa itu disebut-sebut, dan Yosua itu masih disebut sebagai hambanya Musa. Ya, hambanya Musa. Nah, belajar dari Yosua ini ya, yang kita miliki adalah dia membuat kesuksesan itu berdasarkan orang sukses, yaitu Musa sendiri. Jadi bukan inisiatifnya. Kadang-kala kita kan berpikir kita gagalkan kesuksesan orang, lalu kita masukkan inisiatif kita buat yang terbaru. Tidak selamanya. Ternyata Yosua bisa sukses karena dia belajar dari kesuksesan orang. Dan dalam ayat hafalan kita tadi ada 3 ya. Yang pertama, dia harus menguatkan hati ya dengan sungguh-sungguh, lalu bertindak hati-hati secara hukum. Lalu yang ketiga adalah jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan itulah yang sukses, yang kunci suksesnya Musa yang harus dia lanjutkan. Jadi luar biasa Yosua ini, dia bisa sukses karena mempedomani ataupun menteladani orang sukses yang sebelumnya. Dan untuk melengkapi juga pernyataan pendeta tadi, dikatakan sebenarnya karakter utama dalam cerita ini bukanlah Musa ataupun Yosua, tapi orang yang menginisiasikan perjanjian tersebut, alias Allah, begitu ya. Jadi menambahi yang pendeta Situma yang tadi katakan, sebenarnya betul bukan siapanya yang mengerjakannya, karena kalau tidak ada Musa, tidak ada Yosua, pasti Tuhan bisa ada cara yang lain, gitu ya. Karena garantor, penjamin dari perjanjian ini adalah Yesus itu sendiri. Jadi baik juga untuk direnungkan, pertanyaan hari Jumat nomor 4, kita diajak untuk membayangkan bagaimana perasaan Yosua ketika mengikuti Musa, dan janji apa yang Yosua pegang sehingga dia menyanggupkan panggilan tersebut. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya karena ini sangat bertepatan. Di pertanyaan hari Minggu bagian bawah, mengapa penting untuk mengingat bahwa walaupun saya sudah berada di posisi pemimpin, jangan sampai kita melupakan pemimpin yang sejati tersebut. Ini yang karakter yang menjadi utama daripada Yosua dan juga Musa. Silakan pendeta. Dalam 1 Petrus 4 ayat 5, ya, di situ ada yang namanya guru agung, gembala agung. Ya. Sudah itulah patokan kita. Kalau orang luar sana katakan itulah kiblatnya. Ya, sudah itulah arahnya ke sana. Kalau guru agung saja diludahi, dipukul, ya, dia tidak berkomentar. Seperti itulah yang diinginkan. Itulah namanya, kalau saya pribadi mengatakan, kadang-kadang ada kita mendengar istilah diam itu emas. Nah, disitulah emas itu. Ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita punya keteladanan, ya Yesus. Ya. Yang kedua, pemimpin itu hanya alat. Sekali lagi alat. Tadi sudah dikatakan bahwa siapapun yang tidak mau digunakan akan apa? Akan dicari yang mau digunakan. Ya. Jadi artinya siapapun pemimpin, saya pribadi pemimpin saya, tapi di rumah tangga saya. Ya. Pemimpin, terutama pemimpin kepada diri saya sendiri. Bagaimana saya harus memimpin diri saya supaya sebelum saya memimpin istri dan anak-anak, saya dilihat, ya, supaya ya bayangkanlah dari seorang Abdi, contoh ke Joshua, ya. Dari Abdi loh, orang ngelihat nih Abdi kok naik derajat ya. Jadi saya juga sebagai suami terkadang-kadang harus juga, boleh juga orang berpikir saya layak nih jadi suami ya. Saya selama ini memimpin keluarga enggak ya? Jadi harus apa? Mendelanani. Yang terakhir adalah dengan penuh kerendahan hati. Saja. Betul sekali. Jadi itu patut direnungkan, terutama pendeta sudah menyinggung mengenai keluarga juga, jemaat juga, dan juga diri sendiri. Kadang lebih susah jaga diri sendiri daripada orang lain begitu ya. Kita akan lanjutkan karena Yosua bukan hanya memegang janji, tapi ada instruksi Allah. Jadi dia memulai dengan sebuah instruksi, bukan berarti dia
hilang arah begitu, aduh mulai dari mana setelah dari Musa, tapi kita akan melanjutkan setelah yang satu ini. Masih bersama kami dalam diskusi Sekolah Sabat, pelajaran yang pertama, kita masih di hari Senin, melihat bahwa Yosua menyanggupi panggilannya untuk melanjutkan kepemimpinan Musa karena dia percaya kepada Allah yang telah memimpin mereka selama ini. Dan tugas pertamanya sudah Tuhan beritahukan. Ada 4 hal spesifik kalau kita lihat di hari Senin, seberangi, rebut, bagi-bagi, dan juga layani. Untuk aplikasi dan juga implikasinya sekarang, apa yang mau kita seberangi, pendeta? Apa yang mau kita rebut? Apa yang mau kita bagi-bagi? Dan apa yang mau kita layani? Oke. Ini adalah kalimat yang
di mana kalimat ini tidak ada diberikan oleh Tuhan kepada Musa yang membawa bangsa Israel itu dari perjalanan yang jauh ya, 40 tahun, bahkan orang yang di atas 22 tahun yang pernah lahir di tanah Mesir tidak sampai. Kalimat ini tidak ada. Dan Musa sangat rindu sekali mengingat kalimat inilah di inti daripada pengharapan mereka untuk menduduki tanah Kanaan. Kalimat ini harus dipenuhi dengan iman yang menyatakan seberangi. Apa yang harus diseberangi? Yaitu Sungai Yordan yang begitu luas dan mereka tidak mempunyai pengalaman di Laut Tiberau, menyeberang yang ada di Laut Tiberau itu, tapi Tuhan kasih kesempatan lagi bagi mereka untuk menyeberanginya. Luar biasa. Lalu yang kedua adalah rebut. Rebut. Kata rebut, merebut ini artinya kita harus mempunyai kekuatan. Saya tidak bisa mengambil dengan merebut, beda. Merebut saya harus memang mempersiapkan ya. Dan mereka mempunyai kekuatan yang utuh yaitu Tuhan sendiri. Ya. Lalu yang bagi-bagi, apa yang dibagi-bagi? Janji Tuhan yang sudah nyata di depan mereka. Nanti kita akan bahas tentang janji itu, yaitu tanah. Kanaan, tanah yang indah, yang banyak susu dan madunya. Ya. Yang itu yang akan mereka bagi-bagi. Lalu yang berikutnya adalah layani dengan setia. Nah, kata layani dengan setia ini adalah kata melayani itu hanya berfokus kepada orang lain ataupun tindakan pelayanan. Nah, di dalam pelayanan ini kalau kita baca dalam pelajaran kita di hari Minggu, ini dapat dicapai dengan iman yang benar dan taat selalu yang kepada Tuhan. Ya. Jadi hanya dengan iman yang benar dan taat selalu kepada Tuhan itu yang bisa kita capai dengan kata pelayanan ini. Jadi kalau kita lihat dalam pelajaran kita dengan pertanyaan tadi, apa yang harus kita capai di zaman kita ini? Ya di zaman kita memang kita masih mempunyai pengharapan yaitu kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga. Yang pertama kita harus menyeberangi ya kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Lalu yang kemudian kita harus rebut ya, kita rebut kebenaran itu dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan badani kita. Ya, dengan mengandalkan Tuhan kita harus rebut kebenaran itu. Lalu yang berikutnya adalah kita harus membagi-bagi berkat ya keselamatan yang sudah kita terima. Ya, saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan saya sudah menerima Yesus yang menjadi juru selamat saya melalui baptisan. Yaitu kita harus bagi-bagi kabar Injil kebenaran ini. Ya, kabar Injil kebenaran ini kita harus bagi-bagikan. Lalu yang berikutnya adalah kita harus menjadi pelayan yang setia. Ya, saya bisa melayani hanya dengan satu syarat, yaitu beriman kepada Yesus. Ya, kalau kita tidak beriman kepada Yesus, kita sulit melayani. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan itulah yang menjadi prinsipnya bagi kita sekarang ini. Amin. Pendeta sudah memberikan gambaran apakah itu dalam kehidupan pribadi, karena sekali lagi kita belajar bagaimana untuk sukses, begitu ya, seperti Yosua, ataupun dalam misi penginjilan di jemaat masing-masing. Juga saya tahu tantangannya banyak, tapi tetap harus seberangi, rebut, bagi-bagi, dan juga layani. Mungkin sebelum pertanyaan berikutnya, karena masih ada waktu juga, saya mau tanya pendapat Pendeta Situmeyang, terutama apa pentingnya sebelum memulai satu perjalanan harus ada action plan-nya. Karena Yosua kan sudah dapat instruksi, kamu harus ini. Jangan main jalan aja begitu. Melihat kehidupan jemaat selama pendeta menjadi menggembala itu gimana? Terima kasih, karena Alkitab katakan ya, Amsal katakan, bahwa kalau manusia tanpa rencana itu sama seperti orang kalau mau perang tidak bawa senjata. Artinya harus ada blueprint-nya, harus ada rencananya. Nah ini rencana sudah ada, sudah sah dari Tuhan, ya kan? Dan semuanya tinggal diikutin aja. Ibarat kata kalau kita ada aplikasi peta, ya map, kita mau kemana saja tinggal ikutin aja. Kalau disuruh ke kanan, walaupun kita kadang-kadang ada pilihan di sono, ikutin aja. Jadi artinya ini adalah satu tindakan yang luar biasa. Jadi sebelum kita melangkah, kita harus sadar dulu. Ini sadar ya, kenapa saya katakan sadar. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ini nggak sadar, oh saya Kristen ya. Saya ternyata bertuhan ya. Tapi dalam kehidupan nggak bertuhan, dalam arti nggak percaya. Pilih jalan sendiri. Jalan aja otomatis, tidak ada makna yang dimiliki. Kadang-kadang saya bertanya sendiri, saya ini minum apa sih manfaatnya, maknanya? Ya kalau minum kan hanya biasa aja. Ada nggak di antara kita kalau mau nyebrang itu berdoa? Saudara kita yang di sana dikatakan Bismillah. Kadang-kadang kita anggap itu otomatis, nyebrang kok, ngemudi, nyetir, biasa aja lah.
Padahal itu semua penyertaan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Ya. Jadi kalau dikatakan ya kita harus punya rencana, tapi harus disesuaikan kepada siapa? Rencana Tuhan. Iya. Mengingatkan saya satu kutipan terkenal, biasanya orang muda suka pakai ini, katanya dalam bahasa Inggris, no planning, berarti you plan to fail, katanya gitu. Jadi kalau nggak ada rencana, ya berarti kamu rencana untuk gagal gitu ya, bukan rencana untuk sukses. Kalau dilanjutkan dengan dasar yang sudah kita diskusikan tadi, pelajaran hari Selasa mengutip, sebenarnya janji-janji Allah itu tidak ada magisnya, alias sebut janji Tuhan, mungkin itu akan terjadi begitu ya. Tapi dikatakan malah janji-janji itu tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menjamin pemenuhannya. Jadi bagaimana janji tersebut akan digenapi dengan cara apa? Saya rasa tadi Pendeta Situmorang sudah singgung sedikit ya. Ada iman dan juga ada lakukan saja, ada usaha. Boleh ditambahkan lagi? Oke, terima kasih. Yang pertama adalah, ingat ya, janji Tuhan itu pasti. Dan kita adalah hidup di dalam janji Tuhan. Tapi harus ada respon. Ya, harus ada respon. Contoh, kalau saya di pasar contohnya, ada yang manggil. Kok ada yang manggil ya? Tapi saya cuekin aja. Gitu. Padahal orang yang memanggil itu mungkin ada kabar baik, atau dia kenal saya, atau yang lain. Jadi harus ada respon. Ya. Jadi walaupun Tuhan sudah berjanji untuk memberkati kita, respon. Ya. Respon. Sama seperti seorang wanita yang pendarahannya itu 12 tahun. Siapa yang respon? Yesus yang respon. Tapi wanita ini pun dia merespon. Dia sadar, dia pernah kenal, dia tahu bahwa Yesus itu pasti menyembuhkan. Yang kedua adalah, jika hanya menekankan hukum, kadang-kadang kita ini ya, di dunia ini ada dua nih. Kadang-kadang hanya fokus ke hukumnya, peraturannya. Kadang-kadang udahlah pendeta hidup dalam kasih aja. Kadang-kadang kalau kita hidup dalam hukum terus, kita jadi jatuhnya kayak legal. Legalnya apa? Mau menghakimi gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita hidup di dalam kasih juga seperti sembarangan. Ya, contohnya kayak gini. Saya naik motor. Saya tahu nih lampu merah. Tapi karena saya mau buru-buru, ya saya legalin aja. Saya karena hidup saya penuh dengan kasih, nggak dalam hukum, ya udah. Saya lewat aja. Kadang-kadang manusia itu seperti itu. Sudah ada peraturan, tidak diikutin. Ya kan? Ada peraturan, malah memberatkan. Ya. Artinya hidup kita nggak boleh hanya ke dalam peraturan, hidup kita nggak boleh juga dalam hanya kasih karunia. Karena ingat, Yesus katakan, jika engkau mengasihiku, turutilah segala perintahku. Jadi perintah itu adalah sudah termasuk dalam kasih. Terutama dalam 1 Yohanes 1 ayat sampai 3 itu mengatakan, bahwa orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan itu, ya kasihnya sudah penuh. Gitu loh. Jadi artinya jangan hidup dalam hanya dalam peraturan, tapi juga jangan dalam hidup hanya, nggak perlu peraturan. Ketika dia jatuh, ditabrak, dia nyesal sendiri. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kita harus hidup dalam dalam anugerah dengan kebaikan Tuhan. Jadi janji Tuhan tersebut akan nyata, dibarengi dengan iman dan juga penurutan. Tadi itu sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, karena kita diminta untuk mendiskusikan hubungan antara janji Allah dan juga ketaatan kita. Dan bagaimana kita mendapatkan balance antara hukum Taurat dan juga kasih karunia. Memang itu dari segi kacamata manusia sulit ya, mencari balance ya, apalagi dalam kehidupan berjemaat. Sebagai gembala jemaat kan, di mana lah tengahnya itu kita mau lakukan untuk jemaat. Kita lanjut karena yang menjadi modal sukses bukan hanya berpegang pada janji Allah, tapi punya action plan, dan juga berikutnya Yosua, dia memiliki sikap yang patut untuk kita teladani. Kalau di pelajaran hari Rabu, ini simple aja, dikatakan jadilah kuat, harus tough kalau mau jadi orang sukses. Tapi kuat dalam arti apa, Pendeta Silayan, boleh tolong dijabarkan? Oke. Memang kita menarik dalam Yosua 1:7-9, jadilah kuat. Ini ada 2 kali Tuhan sampaikan. Artinya dalam hal ini ada hal yang harus diingat oleh Yosua, yaitu kekuatan. Kekuatan itu bisa dari mana dalam mengalahkan ini? Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran kita di hari Rabu ini, itu berbicara mengenai akan masuk atau memasuki kota Kanaan, ya.
kota Kanaan, dan di mana ya dia sendiri pernah menjadi petugas sebagai pengintai, yang dia sudah tahu orang-orang seperti apa di seberang sana dan seperti apa dirinya dan bangsa ini. Ya kalau bukan kuat karena Tuhan ya nggak sampai lah. Dan kita hebatnya Joshua ini adalah ada 2 orang ya, Joshua dan Kaleb dalam pelajaran kita yang diizinkan Tuhan, yang mengerti pahit dan serunya perjalanan dari tanah Mesir sampai ke titik ini, ya, sampai ke titik yang di sini. Dan kalau kita lihat juga dalam perjalanan ini, kalau bukan karena kekuatan karena Tuhan, maka bangsa ini sebenarnya sudah tidak ada, sudah punah, sudah semuanya. Jadi kalimat jadilah kuat, jangan gentarkan hatimu. Ini dikatakan Tuhan untuk mengingatkan bahwa Tuhan itulah kekuatan, ya, Tuhan itu kekuatan. Di luar Tuhan, bahwa dia tidak kuat. Jadi Tuhan ingin memperkenalkan dirinya dalam cerita ini. Nah, ingin memperkenalkan. Apa hubungannya dengan realitasnya kepada kita? Kalau kita baca firman Tuhan ini adalah kekuatan. Bahkan dalam beberapa penelitian mengatakan ada 365 janji kekuatan yang diberikan Tuhan di dalam Alkitab. Artinya apa? Satu hari itu adalah satu janji kekuatan. Tiap hari Tuhan kasih janji kekuatan. Pil, ya. Pil kekuatan itu selalu diberikan. Jadi kita nggak usah takut dalam kehidupan ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kuat, yang bisa membawa bangsa Israel sampai ke titik ini, dan juga bisa memberikan kekuatan kepada Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan itu. Lalu dia memperkenalkan, jadilah kuat. Dan Tuhan juga memperkenalkan kita, jadilah kuat karena dialah kekuatan itu. Jadi bagi Yosua, kata-kata itu sangat personal. Ya. Karena memang itu yang dia butuhkan gitu ya. Aku ngerti action plan-nya, tapi jalaninnya gimana Tuhan? Kuat gitu ya. Teguhkanlah hatimu. Mungkin itu kata lainnya daripada kuat itu juga. Dan kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita, tantangan Yosua sangat banyak. Ada kecenderungan dosa bagi bangsa Israel. Kita tahu ya bangsa Israel bandel gitu ya. Aduh ini udah dikasih action plan, udah mau nyebrang, nanti kalau murtad di tengah jalan gimana lah. Sebagai pemimpin kan dia mulai berpikir. Dia juga harus melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang harus dia rebut tanahnya, dan juga dia harus melawan kuasa kejahatan. Begitu. Jadi semuanya harus dia pimpin, dia lawan untuk dipimpin. Saya meminta pendapat dari Pendeta Situmeyang karena di aplikasi kehidupan kita diajak untuk berpikir bagaimana caranya menjadi kuat dan berani di keluarga, di lingkungan, di sekolah, dan di tempat kerja. Karena kita tahu tantangan yang tadi saya sebut ada juga di area-area yang disebutkan tadi. Kuat dan berani dalam hal apa? Mungkin pendeta mau kasih motivasi dan tips. Itu tadi yang saya katakan tadi di awal, bahwa saya punya satu tokoh, salah satu ya, tokoh yaitu Daniel. Sudah sangat tepat walaupun mungkin Joshua yang sesuai konteksnya. Tapi Daniel itu coba lihat. Dia dilihat kesalahannya itu bukan karena dia penjahat, bukan. Tapi orang melihat kesalahan Daniel itu karena dia sedang berdoa. Berdoa ini bukan sekedar hanya berdoa. Mungkin kalau zaman sekarang ini pertanyaannya, apakah di kantor kita perlu berdoa? Apakah di perjalanan kita perlu berdoa? Perlu. Tapi berdoa yang bagaimana? Sikapnya ini kita bicara sikap. Kita sikap. Mungkin kalau dalam segi kalau kita punya waktu yang panjang, luas dan banyak, boleh kita gunakan, habiskan waktu kita di ruangan dengan menutup mata. Tapi kalau dalam perjalanan di kantor kita harus tetap berdoa. Berkeluh kesah, karena prinsip berdoa itu kan berkomunikasi kepada Tuhan. Ingat, berdoa itu bukan harus didengar Tuhan, harus dijawab Tuhan, tidak. No. Kenapa? Karena kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan kita, maka kita nggak akan pernah bersyukur. Kenapa? Lebih daripada itu Tuhan sudah memberkati kita loh. Ya, kebutuhan kita 3, tapi setiap pagi Tuhan berikan napas kehidupan. Itu kita lupa, lalai kadang-kadang kita mengucap syukur. Ya. Jadi kalau ditanya siapa itu, ya Daniel tadi. Ya, dia di tempat kerja good, dia memiliki satu luar biasa, dia berdiri teguh sampai dia menjadi penasehat. Ya. Itu sesuai dengan Alkitab, engkau hendaklah menjadi kepala bukan ekor. Ya, dalam prinsip ini adalah dia jadi penasehat. Di dalam segi sosial coba lihat. Ya, walaupun hidup ini ada 2 sisi, ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Itu normal saja. Nggak perlu disikapi dengan berlebihan orang yang nggak suka. Karena
Uang pun yang 100.000 itu ada yang suka, ada yang nggak suka. Contoh nih ya, saya mungkin ada yang suka megang uang 100.000, betul? Betul. Tapi saya nggak suka uang 100.000 itu nggak di saya, itu dia poinnya. Jadi artinya 100.000 pun akan dibenci kalau itu nggak di saya. Bukan milik sendiri. Oke, bertepatan juga karena pertanyaan di hari Rabu bagian bawah ini akan menambahi apa yang pendeta katakan tadi. Secara praktis, bagaimana kita dapat setia pada apa yang firman Tuhan katakan, walaupun itu tidak populer dan tidak nyaman untuk dilakukan. Secara praktisnya bagaimana? Karena pemirsa kita orangnya cukup kritis dan praktis gitu ya. Kalau itu juga saya tahu gitu. Contohnya seperti apa? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Untuk dunia ini, Paulus katakan, keselamatan itu atau kebenaran itu adalah kebodohan. Iya. Betul? Ya. Jadi ada orang juga yang berkata kayak gini, kenapa sih kamu berdoa nih, orang Kristen berdoa? Kalau ada masalah selesaikan, kenapa harus berdoa? Kenapa sedikit-sedikit baca firman Tuhan? Ya selesaikanlah. Ingat loh, kita berhadapan dengan dunia yang kalau memang ada masalah kerjakan. Tapi anehnya sama orang Kristen beda lagi. Kalau ada apa-apa berdoa. Jadi orang dunia melihat nih ngapain sih berdoa, ya kan? Makanya untuk orang dunia itu ketika di dunia perusahaan bisnis tidak boleh sedikit pun habis waktu tanpa keuntungan. Makanya di dunia ini orang dunia ini nggak akan suka melihat orang yang berdoa dikit. Makanya kita tantangan kita kan setiap hari Sabtu. Ya. Sabtu itu gimana? Aduh, kamu bagus sebenarnya di dalam interview nih contohnya. Kamu bagus, sangat dibutuhkan perusahaan. Tapi kenapa harus hari Sabtu kamu nggak masuk? Padahal di situ keuntungan besarnya. Nah, kadang-kadang seperti itu, nggak terkenal, tapi ya kita harus menjadi apa? Menjadi luar biasa. Ya harus kuat. Ya harus jadi teladan dalam kehidupan ini. Walaupun sekali lagi dunia ini tidak akan pernah mengenal Yesus kalau kita tidak memperkenalkan siapa? Yesus dalam kehidupan kita. Makanya itulah yang menjadi modal dari Yosua untuk pada akhirnya sukses. Betul. Begitu ya. Mungkin sebagai penutup setelah klimaks begitu Pendeta Silayan. Menurut Alkitab dan juga terutama pelajaran Yosua, apa arti kata sukses? Karena ini orang muda juga pengen tahu. Jadi apa sih sukses sebenarnya gitu? Kalau menurut kitab istilah Ibrani katanya Isakal ya, sukses itu makmur ya. Ya, istilah sakulnya dia mengatakan menjadi bijaksana. Dan kalau kita lihat memang kata sukses ini adalah kata keberhasilan. Tapi yang menjadi pelajaran kita tentang kitab Yosua pada saat ini adalah kata sukses adalah mengenai iman. Ya, kita lihat dalam pelajaran kita ini bagaimana Yosua itu masih bisa membimbing orang-orang muda yang ini mempunyai iman akan pencapaian yang sudah kita katakan tadi. Ya, itu kesuksesan yang di sini. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa kata sukses bagi kita? Mungkin kita secara duniawi lah, kita butuh kemakmuran, kita butuh yang namanya keberhasilan dan sebagainya. Itu yang kita capai dengan kata kesuksesan. Tetapi kita sering tidak melihat iman kita, ya, iman kita. Karena kalau iman kita itu tidak mempunyai kemajuan ataupun keteguhan lah ya kita katakan, maka kita sudah gagal dalam pengharapan. Ya, dalam pengharapan. Jadi kata sukses yang kita lihat dari kata Yosua ini bukan hanya perebutan tanah tadi, bukan karena keberhasilan mereka ke sana, tetapi karena mempertahankan iman mereka tetap berada dalam kekuatan Tuhan. Itu suksesnya mereka. Terutama bangsa Israel pada saat itu kebanyakan adalah generasi kedua yang keluar dari Mesir. Mereka tidak melihat mujizat-mujizat yang menjadi dasar iman dari generasi yang pertama. Jadi apa modal mereka untuk percaya bahwa apa yang terjadi di masa lalu akan juga terjadi sekarang, itu perlu iman tersebut. Baik, kita akan kembali sesaat lagi untuk menyimpulkan dan juga memilih aplikasi yang bisa kita lakukan pekan ini. Shalom dan salam Harvest 2025. Kami sangat bersemangat untuk mengajak kita semua mengambil peran dalam program penginjilan bersama dalam masa penuaian jiwa-jiwa melalui slogan yang kita sudah biasa dengarkan, yaitu Harvest 2025. Saudaraku, saya percaya
bahwa tahun ini adalah masa penuaian atau panen raya bagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan dituntun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kita tahu bersama, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, dimulai dari para pelayan-pelayan Tuhan di kantor Uni, dan seluruh pengerja dan pendeta di Uni Indonesia Kawasan Barat, untuk mengajak semua anggota jemaat, setiap keluarga membawa, menuntun satu jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, pengalaman melayani ini akan mengingatkan kita semua betapa besarnya kasih Kristus bagi saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita bawa jiwa kepada Yesus. Mari kita menginjil. Karena dengan demikian kita boleh membangun tabiat Kristus, tabiat sorga. Karena kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan memberkati. Puji syukur untuk diskusi yang sudah kita lewati. Saya rasa bagi kita yang memiliki tantangan, ini bisa menjadi kekuatan yang baru, ataupun yang ingin memulai suatu komitmen yang baru, ini bisa jadi modal awal juga supaya hidup di fase yang kedua atau fase yang kesekian dengan perspektif yang baru juga. Kalau boleh disimpulkan, Pendeta, apa yang satu poin yang jangan dilupakan dari diskusi kita 30 menit yang lalu, dan juga boleh disambungkan dengan aplikasinya Harvest 2025, apa semangat yang baru yang bisa kita lakukan pekan ini? Saya mulai dari Pendeta Situmen. Kita harus sadar, sekali lagi sadar ya, karena dan harus berjaga-jaga tentunya, bahwa Tuhan itu mau kita merespon. Kadang-kadang hidup kita ini kan hanya jalan tanpa harus mengetahui. Pertanyaannya adalah, sebagai pemimpin, baik administratif atau sebagai kehidupan, harus dua. Bagi saya ada dua. Yang pertama adalah iman. Yang kedua integritas. Harus dua ini. Beriman. Seorang pemimpin, sekali lagi, saya sebagai pemimpin pribadi, saya harus yakin dulu, oh ya Tuhan pasti akan memberkati saya. Sehingga ketika saya keluar rumah itu, hati saya akan tenang. Karena saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati saya. Yang kedua, setelah saya yakin dan percaya kepada Tuhan, sehingga ketika saya di kantor, di tempat umum, bersosial, berteman, dengan meraih atau bersekolah, meraih pendidikan, integritas itu ada. Oh, kalau ada yang nanya, kamu kenal si A enggak? Oh kenal, itu ya enggak makan ini, enggak makan itu. Tapi kadang-kadang kehidupan kita hanya, ya itu tadi, hanya sebatas boleh dan tidak boleh. Tapi kalau integritas lebih daripada itu. Integritas itu matahari nggak disuruh muncul, dia akan tetap muncul. Integritas itu adalah dia akan menjadi pelangi yang indah dilihat, walaupun dia nggak dibutuhkan. Ya. Malah kalau kita sekarang kita punya program tuh Harvest 2025, malah kita harus mengetahui dulu, kita harus sadar nih, kita kadang-kadang hanya share teori, tapi kita nggak share kita punya faith, kita nggak share iman kita, keyakinan kepada tamu-tamu KPA. Kita hanya share teori doktrin saja. Bayangkan ketika ada KPA, ada care group, ya di dalam hal itu kita sedang bersemangat membagikan firman Tuhan. Di situ ada yang lapar, di situ ada yang berpikir besok saya makan apa, di situ ada yang berpikir anak saya mau sekolah di mana. Ya. Jadi artinya pastikan dulu bahwa kita akan menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri dan sadar bahwa karena Tuhan sudah memimpin kita. Dan ingat, Tuhan itu sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Itulah mengapa kalau saya bawa kepada penciptaan, Tuhan itu kita bersyukur kita nggak diciptakan di hari yang pertama. Kalau kita diciptakan hari pertama, kita boleh komplain dulu sama Tuhan. Tuhan, belum ada apa-apa ini. Hari kedua, ketiga, tapi puji Tuhan, Tuhan ciptakan kita di hari yang ke-6. Sudah ready semuanya. Enggak boleh kita bersungut-sungut. Tinggal bersyukur kepada siapa? Pada Tuhan. Itu saja. Terima kasih Pendeta sudah memberikan gambaran apa artinya hidup dalam janji Tuhan. Gitu ya. Karena kita bertindak tanduk karena sudah ada yang dijanjikan. Jadi kita menyelaraskan kehidupan kita ke sana. Terima kasih. Silakan tambahannya Pendeta. Oke. Judulnya pelajaran kita dalam pekan ini atau minggu ini adalah resep untuk sukses.
banyak sebenarnya cerita resep untuk sukses. Ada bukunya segini ya, tinggal kita pilih. Ada yang segini ya. Tapi dalam pelajaran kita ini singkat sebenarnya. Ayat hafalannya memberikan resep sukses. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkan dengan sungguh-sungguh hatimu ya. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa ya. Lalu yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntun kemanapun engkau pergi. Sebenarnya resepnya hanya 3 aja tadi yang sudah disampaikan di sini dalam ayat hafalan kita. Ini adalah resep sukses dari semua kita pelajari, dan contoh yang pelakunya itu Yosua sendiri. Ya, apa hubungannya dengan Harvest 2025? Hubungannya ini adalah tentu kita mau menjadi orang yang sukses dalam penarikan jiwa di tahun ini. Sebenarnya ini harus kita lakukan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dalam prinsip ini. Lalu yang kedua adalah bertindak hati-hati dengan seluruh hukum Tuhan. Ya, lalu yang ketiga adalah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya rasa kita akan menuai jiwa juga dalam kehidupan kita. Ya, jadi hanya itu aja tambahan, hanya mengingatkan kembali bahwasannya pelajaran kita ini mengajak kita untuk bisa sukses seperti resep yang dilakukan Yosua, dan resepnya ada di ayat hafalan. Betul. Jadi Yosua 1 ayat 7 kalau mau dihafalkan akan bermanfaat di dalam kehidupan kita karena sudah ditanam dalam hati kita semuanya. Kita akan sama-sama berdoa. Pendeta Silayan akan berdoa. Plus ada satu permintaan doa dari Bapak Manalu Washington untuk pengorganisiran cabang Sekolah Sabat Jamblang di Cirebon bulan Oktober nanti. Oke. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bisa menikmati sukacita Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, dan di mana Tuhan melalui pelajaran yang pertama tentang Yosua telah membuka kepada kami resep untuk sukses. Dan di dalam ayat hafalannya tadi sudah diuraikan apa yang harus kami lakukan. Bantu kami Tuhan untuk sukses dalam iman, sukses dalam pengharapan, sukses dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Dan kiranya dengan itu maka kami semua akan sukses memasuki kerajaan surga yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami teringat akan pengorganisiran cabang Sekolah Sabat yang sudah dibacakan tadi. Biarlah Tuhan memberkati cabang ini menjadi gereja yang besar nantinya. Gereja yang dipenuhi dengan umat-umat Tuhan yang berkumpul, dan sukacita akan Tuhan akan selalu di tempat ini. Berkati seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini, kasih kebaikan, kemuliaan Tuhan menjadi bagian kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Pardamaian Silayan dan juga Pendeta Santos Situmeang dari Conference Jakarta Banten untuk kebersamaannya di awal dari kuartal tahun ini. Tuhan memberkati para pendeta sekalian. Bagaimana kesan Anda dengan pelajaran iman dari Kitab Yosua? Mari tuliskan di kolom komen untuk kesan pertama, pelajaran pertama di kuartal keempat ini. Juga jika ada buah pikiran lain dan juga pertanyaan, dimasukkan juga di kolom komen. Silakan. Mari follow media sosial Gereja Advent Indonesia Barat dan bagikan video ini kepada orang lain. Pekan depan di pelajaran kedua, kita akan melihat kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada orang lain. Bukan berikan, tapi anugerahkan. Mari tetap belajar firman-Nya. Tuhan memberkati.